mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalaman dan perjalanan Ibu dalam berwirausaha. Waalaikumsalam. Saya Sulistiani, tapi warung saya namanya Warung Bu Slamet karena suami saya namanya Slamet Riyadi. Ya, seperti itu. Saya bersedia membantu sebisa mungkin dan setaunya saya ya Mbak ya. Untuk yang pertama bisa diceritakan tentang usaha yang sedang Ibu jalankan saat ini. Ya, karena kan dulu kami itu tinggal di Jakarta, saya kerja, suami kerja. Karena sesuatu hal kami harus pindah ke Semarang. Dengan usia kami waktu itu saya 40, suami 43. Kalau untuk kerja lagi kayaknya kok sudah sulit ya cari kerjanya sesuai dengan apa itu usia saya, terus nggak semua perusahaan kan pasti mau. Akhirnya kami memikirkan apa ya, kan karena kami kan harus tetap menghidupi anak-anak dan menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin, ya kan, harus berarti kami harus mencari nafkah gitu. Akhirnya bukalah kami warung. Karena kan kenapa kami buka warung? Karena kami lihat di sekitar kami ini kan banyak anak-anak kos, terus apa itu dekat kampus. Secara perhitungan kami kemungkinan pasarnya itu banyak, kemungkinan apa itu eksis itu ada, karena kan ada pasar yang kami lihat itu. Tadinya kami ya hidup karena orang pulang merantau, pasti modal kami tidak terlalu banyak dengan rumah yang mungkin masih sangat sederhana, belum seperti ini. Akhirnya kami memulailah usaha itu seperti itu. Lalu usaha itu dimulai sejak kapan? Tahun 2014. Iya. Terus apa yang melatar belakangi Ibu dan alasan apa untuk Nggak apa-apa adiknya. Nggak apa-apa. Yang melatar belakangi usaha ini, satu, Ibu itu kan hobi masak, ya kan, masak. Terus di sini kan ada anak kos banyak, pasti perlu makan mereka. Jadi Ibu pikir kalau usaha kulineran cocok nih dibanding tembakau kan gitu. Karena Ibu sendiri senang masak dan orang bilang masak Ibu itu enak seperti itu. Jadi kami coba dengan modal seadanya, modal semini mungkin, tapi kami tetap bisa menjalankan usaha seperti itu. Terus apa ada rencana khusus untuk usaha ini sendiri? Tidak, sebelumnya kami pulang dari sana itu karena kami biasa kerja ya, kami tadinya juga berpikirnya untuk bekerja kembali aja, apalagi perusahaan Ibu ini di sini ada cabangnya. Kalau saya mau pasti diterima dengan, tapi kan kami pikir anak-anak kami sudah membutuhkan apa sih, perhatian saya lebih, perhatian dari orang tuanya, karena dari kecil kan sudah kami tinggal kerja sampai yang besar SMP, yang nomor 2 kelas 6, adiknya kelas 4 gitu. Kalau kami tinggal kerja kembali, mereka kurang perhatian takutnya. Jadi kami ya sudahlah, kita memang benar-benar coba-coba, tapi nggak taunya ada hasilnya seperti itu. Terus bagaimana perkembangan keuangan usaha ini dari awal berdiri hingga sekarang? Sangat-sangat signifikan. Terbukti dari kami yang pulang dari Jakarta, merantau di Jakarta, tidak punya apa-apa. Anak kami yang besar itu lulus sarjana dan kebetulan kuliahnya kerjasama dengan PLN, sekarang kerja di PLN. Adiknya lulus sarjana teknik mesin, yang kecil lulus sarjana di ekonomi. Itu kan kalau tidak ada hasil, kan tidak mungkin kami menyekolahkan. Biarpun waktu mereka sekolah, kuliah semua itu kami agak berat, agak susah bayar seperti itu juga. Terus kebetulan Ibu kan punya tanah di sebelah rumah juga, orang bank tawari kami untuk buka kos-kosan, sehingga selain warung kami juga punya kos-kosan. Kemudian produk dan jasa apa yang ditawarkan dalam usaha ini?
ibu itu prinsipnya kalau orang punya usaha itu harus punya nilai lebih. Jadi apa lebihnya warung ibu? Nanti mbaknya bisa nilai bener nggak apa kata-kata ibu. Nilai lebihnya satu, masakan ibu mungkin menurut ibu ya enak. Terus pelayanannya ramah. Yang ketiga itu menjaga kebersihan, terus mutu makanan. Jadi kita harus kalau punya usaha itu harus punya nilai lebih. Nilai lebih itulah yang ibu pertahankan. Kami masak enak, kami jaga kebersihan, kami kebersihan lingkungan, kebersihan makanan yang sehat juga yang kami masak. Yang ketiga kami ramah dalam pelayanan, sehingga anak-anak itu kembali makan lagi ke sini, kembali ke sini. Kemudian siapa target pasar dari usaha ini dan bagaimana cara ibu menentukan target tersebut? Targetnya memang mahasiswa yang kuliah di sini. Dulu pertama kali ibu buka, ibu tuh promo, jadi pakai promo. Kami bikin selebaran, kami bagikan ke kos-kos, kami bagikan ke kampus-kampus, ke kampus sekalian, ke fakultas-fakultas dengan promo bahwa selama 3 hari berturut-turut yang makan di sini gratis minum, gratis es teh, seperti itu. Dan mereka itu ibu harap mengenal rasa masakan ibu. Kalau memang mereka merasa cocok cocok di lidah makanannya, pasti kembali biarpun tidak ada promo. Buktinya sampai sekarang warung ibu, mbak lihat sendiri, warung ibu selalu ramai setiap hari kan, seperti itu. Kemudian selama menjalankan usaha ini apa saja kendala atau tantangan yang pernah ibu hadapi? Kalau bahan pokok naik seperti ini, Mbak, ibu belum bisa naikkan, begitu mendadak menaikkan. Kalau anak-anak bingung ya, sampai saat ini ibu belum menaikkan. Jadi mungkin keuntungan ibu yang mepet sangat berkurang. Jadi kalau bahan baku naik itu, tahu karena ibu jualan geprek, cabai naik, ayam naik, sebenarnya ibu agak mepet seperti itu. Tapi ini kan ibu masih berharap turunnya bahan baku turun. Kalau memang tetap naik ya nanti ibu pikirkan untuk harganya mungkin dinaikkan seperti itu. Jadi kita harus punya strategi. Kemudian apakah ibu pernah mengalami kerugian? Jika pernah, bagaimana menyikapinya? Kalau rugi banget itu kayaknya belum pernah ya. Jadi ibu tetap harus menjaga bagaimana kita itu usaha ada untungnya, karena kan ada karyawan yang harus digaji, terus bapak ibu sendiri juga perlu biaya untuk hidup seperti itu kan, untuk beres. Jadi mempertahankan harus ada untung, nggak tentang sedikit kayak ini kan karena bahan baku mahal, tapi tetap harus ada untung. Kalau nggak ada untung nanti kita buat bayar karyawan apa seperti itu ya. Kemudian apa saja upaya atau inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan usaha ini dan tetap bertahan dan berkembang sampai saat ini? Kalau memang ini harus sesekali promosi, terus yang kedua itu setiap semester ada menu baru gitu. Sama jangan lupa kita bersedekah, insya Allah bantu kita. Nggak kita sedekahnya mungkin menurut ibu baru itu mampunya kita, tapi sedekah itu harus tetap diselipkan karena sedekah itu wajib bagi kita. Jadi kalian nanti kalau sudah hidup sendiri, sudah punya usaha, disisihkan untuk sedekah. Insya Allah pertolongan Allah itu akan datang dengan sendirinya. Terus apa motivasi ibu untuk terus menjalankan usaha ini hingga sekarang? Oh gitu. Satu, sebenarnya kan saya sudah mulai tua sekarang, anak-anak udah pada kerja gitu ya. Tapi ibu itu kalau ketemu kalian jualan apa ini, ibu merasa terhibur. Jadi ibu nggak benar-benar cepat tua yang pikun gitu. Jadi apa sih senang, happy ya. Jadi dengan kita jualan seperti ini, ketemu kalian, bercanda ria, godain kalian gitu, ibu merasa ada hiburan tersendiri seperti itu. Menurut ibu, kunci
utama keberhasilan dalam berwirausaha itu seperti apa? Satu ya, untuk pesannya untukmu juga nanti kalau udah terjun ke masyarakat dan harus usaha. Satu, bangun banyak relasi. Dengan banyak relasi itu pasti ada mereka yang menyokong usaha kita. Yang kedua, jangan, kalau usaha itu nggak usah ragu-ragu. Jadi dieksekusi, jangan hanya diangan-angan, cepet-cepet dieksekusi. Karena kalau kita sudah usaha, kadang memang usaha itu tidak cocok dengan ekspektasi kita, misalkan jatuh atau seperti apa, itu nanti akan menuntun kita menjadi lebih baik. Jadi kalau sekarang usaha A jatuh, kita mungkin punya plan B seperti itu. Jadinya nanti biar kita itu sudah terlatih kuat seperti itu, banyak relasi, terus nggak usah ragu-ragu, nggak usah berpikir belum punya modal ini itu. Modal itu bisa disesuaikan, tempat apa itu disesuaikan. Yang ketiga, punya nilai lebih. Ya, kalau punya usaha itu harus punya nilai plus, itu tadi yang ibu sebut di depan, nilai plus. Jadi kalau kita punya nilai plus, ya plusnya apa? Itu kita memasarkan, itu percaya diri. Ini loh, aku punya warung itu di pojok tapi ramai. Kenapa? Karena ibu bilang warungku enak, tapi memang terbukti enak. Jangan disapat jempol, memang enak. Aku ramah memang karena rasanya kalau di sini kan kita ramah. Bersih, warungku memang bersih seperti itu. Jadi nilai plus, jadi usahaku apa, harus ada nilai plusnya apa, seperti itu. Terus apa ya, kalau kita kan pelayanan juga ya, selain jual masakan kita pelayanan, jangan cuek. Jadi yang ramah, yang apa itu, sama pelanggan itu bagaimana dia pengen kembali ke warung kita itu menjadi kangenan mereka seperti itu. Kayak anak-anak kan kalau habis liburan itu, udah aku kangen mas, sampai kangen masak putih, kangen candari yang putih, seperti itu. Ya, sepertinya sudah ya, Bu. Iya. Ya, sudah. Oke. Dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk wawancara ini. Iya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali. Pesan ibu yaitu ya, jangan mudah menyerah. Kalau memang punya angan-angan untuk bisnis, segera dieksekusi. Terus banyak menjalin relasi, berprasangka baik sama orang. Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian ya. Terima kasih. Sama-sama. Sama.